Bismillahirrahmanirrahim. Telah dipahami bahwa fi'il paling sedikit terdiri dari 3 huruf seperti hafizah, qadima, qoma. Belum jatuh. Masih apa itu? Kemudian ditambah 1 huruf, 2 huruf dan atau 3 huruf. Yang ditambah 1 huruf disebut mazid biharfi. Mazid tidak ditambah. Biharfi dengan 1 huruf. Umpamanya menjadi hafazah, qaddama sama aqama. Masing-masing ditambah 1 huruf. Ada yang alif tambahannya, ada yang tasydid. Nah, pola-pola fi'il mazid biharfin adalah seperti ini. Af'ala yuf'ilu if'al. Fa'ala yuf'ilu taf'il atau taf'il. Yang ketiga, fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Ya, coba kita sebut. Di bawahnya dia mesti dalam kolom-kolom yang sudah tersedia. Saya sebutkan fi'il madhinya, lalu Bapak Ibu lanjutkan ke fi'il mudhari' dan masdar. Saya sebut fi'il madhinya ya. Aslama, yuslimu, islama, ahsana, yuslimu, islama, anfaqa, yuslimu, islama, aslaha, yuslimu, islama, aslaha, yuslimu, islama, akhraja, yuslimu, islama, amana, yu'minu, sekarang fi'il yang ujungnya ada alif. Ahya, yuhyi, iya, akhfa, ikhfa. Sekarang yang tengahnya huruf alif. Aqama, yuqimu, iqama, ajaba, yujibu, ijaba, arada, yuridu, irada, asyara, yuziru, isara. Jika kita perhatikan, maka fi'il yang ada alifnya ketika 3 hurufnya pada alifnya. Jadi fi'il yang ketika 3 huruf itu ada alifnya, ini dia. Aqama, asyara,
ada alifnya. Maka masdar dari fiil-fiil yang tengahnya ada alifnya ini itu mesti ada tahammuk. Jadi fiil-fiil yang pada fiil madinya ada alifnya, tambahan hamzah, maka masdarnya ada tahammuk. Kalau i'ana, aqama, iqamah, asyara, isyarah. Bagaimana contoh di bawah ada masdarnya. Iroda. Ya. Isoba. Iya. Mencontoh dari tiga di atasnya, asyara menjadi isyarah, kalau aqama dari iqamah, lalu a'ana jadi a'ana, begitu. Maka kalau aroda jadinya apa? Iroda. Kalau roda lagi dicari. Itu masker. Ya, Masak. Iyalah, saya tengoknya gimana? Gini kan terlalu gini. iya. Kalau Siang dia pada nengok sampai fiil madinya ada alifnya, contohnya misalnya warna-warni. kalau akhirannya yang huruf ilah, alif, Iya. Bayar. ahya, ajra, adla, a'la, maka masdarnya itu pakai hamzah. Maka bunyi masdarnya adalah ada alifnya dulu baru hamzah. Ganti dengan alif. Iya. Hamzah. Kalau ajro, Hamzahnya kurang. Hijro. Oh di belakang. Hamzahnya apa kan? Irla. Ada. Kali jangan aja. Iya. kalau adla, a'la, yu'li, Hamzahnya udah kan pakai. Hamzah itu yang merah itu dipakai nggak Pak? apa? Yang merah itu dipakai nggak? Nggak. Yang merah. Iya, tambahan itu. Maksudnya yang merah ini cirinya nih
Pakai nggak dipakai? Tuh, udah masak, ya kan? Tadi Pak, kalau matinya Ada alifnya, ada kalau matinya ada alifnya, maka masdarnya pakai hamzah. Ujungnya alif ujung hamzah. Betul. Kalau fil madinya ada alifnya ujung, oh ya, iya ujung, maka masdarnya. kalau dilihat dari akhir. Kalau ini tengahnya yang alif, ujungnya tamat. Pak Ustadz kadang-kadang belakangnya un, kadang-kadang am itu kenapa Pak Ustadz? Boleh? Nggak apa-apa. Apa bedanya? Saya maunya pakai pun. Kalau Anda sama. Iya. Di sonanya boleh. Lanjutkan. Itu tambahan hamzah yang berada di awal. Maka apa makna yang umum terjadi pada fiil-fiil yang tambahannya hamzah di awal? Maka secara umum makna yang muncul dari fiil-fiil ini adalah dari kata dasarnya ditambah awalan dan akhiran mesamakan. Tambahan fiil ini ketika ditambah hamzah maka maknanya secara umum ini adalah mendapatkan awalan mengakhirankan. Tapi tidak harus ini yang biasanya muncul. Yang umum. Jadi kalau apa namanya asyara menunjukkan, aqama Mendirikan. ana di sini artinya menolong. Aroda menginginkan. Asoba iya soba. Apa soba di sini? Menimpa. Tapi tidak arti menimpakan. Menimpa ya? Ini kan sesuatu menimpanya. Musibah. Nah, arti pada fi'il madhi, mudhari dan masdar ini maknanya bisa disamakan. Jadi sama saja madhi, mudhari, masdar artinya sama. Boleh. Jadi kalau asyara menunjukkan, yushiru menunjukkan, isyarah berarti menunjukkan. Kalau masdar tidak pakai waktu. Kalau madhi waktunya lampau. Kalau mudhari sekarang. Tapi kalau masdar tidak pakai. Aqama artinya mendirikan. Yuqimu mendirikan. Iqamah berarti mendirikan. Boleh selain makna seperti fiilnya tadi menggunakan makna kata bendanya di pendirian. Untuk masdar ya, khusus untuk masdar. Kalau a'ana menolong, yu'inu menolong, i'ana bisa dia menolong. Bisa juga artinya menolong. Jadi kalau orang bahasa Arab itu minta tolong seperti itu bukan tolong-tolongnya. Kalau orang Arab menggunakan bahasa Arab ini feeling, bahasa itu feeling. Feeling sana beda dengan feeling kita. Kalau feeling kita minta tolong, bilang tolong-tolong. Kalau bahasa Arabnya minta tolong begitu sebut apa yang ditakutinya itu.
kalau misalnya gajah misalnya bahasanya al-fila, al-fila, al-filu, al-fila, al-fila. Atau kalau misalnya al-asada, al-asada. Kalau ada singa. Ta'ala, ta'ala. Langsung bendanya disebut. Ta'ala, ta'ala. Kalau ada apa namanya itu, kalau ta'ala itu yang makan kambing atau serigala. Kalau tu'ban ada ular. Awas, ada ular, awas. Tolong ada ular. Tu'ban. Itu jadi tidak bilang kalau Nasara menolong, yang suruh menolong, kan gitu ya? Unsur tolong jadi unsur. Boleh tuh Pak? Boleh. Enggak. Kalau bilang ada maling, asari. Maling tolong. Begitu tuh. Jadi ini masalah healing. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tambahan satu huruf yang jenis kedua adalah tambahannya orang nyebut tasydid. Tasydid. Sebenarnya yang lebih tepat sebutannya bukan tasydid. Apa kemarin? Tad'if. Tapi menyebut tasydid ya enggak apa-apa. Tad'if. Ya pokoknya mau gitu. Mana bahasa tad'if sendiri artinya double, ganda. Jadi kalau misalnya kalimatnya salama, kan begini. Kalau dituliskan begini. Begitu ya? Salam. Nah ini ditulis jadi begini. Pasti makan. Hah? Ini kan arti double. Double lam. Tuh tarif. Haropat. Nama aslinya ini. Haropatnya nggak double. Baik. Yo coba lihat ke halaman sebelahnya. Saya bacakan fi'il madhinya seperti biasa. Dua Pak yang menyebutkan mudhari' dan masdar. Sabbaha yusabbihu tasbih, 'allama yu'allimu ta'lim, kabbara yukabbiru takbir, samping rabba yurabbi tarbiyah, zakka yuzakki tasbiyah, labba wassa yuwassi tausiyah. Coba bandingkan kolom yang ada di sebelah kanan dan kolom yang berada di sebelah kiri. Dari sisi masdar, apa perbedaannya Bapak Ibu? Yang sebelah kiri masdarnya diakhiri dengan ta'wal. Kalau yang sebelah kanan tidak ada. Ada ya? Kalau gitu perhatikan fi'il madhinya yang kolom sebelah kanan dan kolom sebelah kiri. Kenapa ada tak marbutohnya? Karena yang sebelah kiri diakhiri huruf ya, huruf alif ya. Ya, huruf ilat boleh, huruf ilat ya, huruf penyakit tuh. Jadi kalau akhirannya huruf penyakit yang ada tasydidnya, maka ujungnya pakai tak marbutoh.
Artinya apa nih? Nah, secara umum pun tambahan tad'if atau tambahan tasydid pada 3 huruf maknanya seperti tadi, yaitu mendapatkan awalan akhiran. Secara umum bisa juga pada kata-kata tertentu artinya awalan mengucapkan. Titik, mengucapkan jadi titik. Coba kalau salama yusallim, ambilannya adalah salima. Apa salima artinya? Selamat. Jadi kalau salama menyelamatkan, itu makna pertama. Makna yang selanjutnya, jadi kalau salama atau masdarnya taslim, itu artinya mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu taslim namanya. Sama. Jadi kalau salama mengucapkan salam, yusallimu sedang mengucapkan salam, taslim artinya mengucapkan salam. Atau yang ketiga, yang taslim itu dapat juga diterjemahkan dengan kata benda. Kalau kata kerjanya dia mengucap salam, berarti kalau kata bendanya pengucapan salam. Ulangi lagi ya. Kalau salama artinya telah mengucapkan salam, yusallimu sedang mengucapkan salam. Jadi kalau taslim ada 2 maknanya. Bisa dengan kata kerja, bisa dengan kata benda. Kalau kata kerja sama dengan madhi dan mudhari'nya, maka artinya apa taslim? Mengucapkan salam. Tapi kalau mau dimunculkan makna kata bendanya, pengucapan salam. Begitu. Nah, kita kan sering baca selawat ya kepada Nabi. Ini juga seidealnya ada aturannya. Kadang-kadang kita mendengar kata wassalam, kadang kita dengar wassalim, dengar kadang-kadang salama. Itu beda-beda tentu saja. Nah, bagaimana menyamakannya? Nah, ini dia. Jadi itu kan ada kalimat salawat, ada salam. Itu pertama yang penting. Kalau pertamanya menggunakan fi'il madhi, maka salamnya fi'il madhi. Kalau salatnya pakai fi'il madhi, salamnya fi'il madhi. Kalau salatnya fi'il amr, salamnya fi'il amr. Kalau salatnya mudhari', salamnya fi'il mudhari'. Maka kalimatnya begini, bro. Allahumma sholli, berarti fi'il amr itu. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Sholli salim, jangan dibolak-balik. Sholli salam, tapi nggak pas. Iya, fil amr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tuh. Atau tanpa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi kalau pakai fil madhi, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ini bacanya wassalam. Jadi wa sallallahu ala Muhammadin atau sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wassalam. Ya, kalau kita baca lengkapnya wassalam. Enggak pas. Kalau menggunakan fi'il mudhari, ya, usolli, berarti usalli. Usalli. Mana ada usolli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa usalli. Jadi sesuai kesesuaian itu. Jangan dia acak-acak. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallam. Yang amr itu yang mati. Jadi kalau amr mati, mudhari. Kalau masdar, apa contohnya? Sholatan.
wasalaman. Tuh begitu. Salatan wasalaman. Allahumma sholli wasallim. Sallallahu wasallam. Itu kesesuaiannya. Agaknya sih ini sepele itu, tapi ini maknanya begitu harusnya. Ya, mengucapkannya begitu. Kalau pakai barokah sama tuh. Jadi kalau mati semua, amr semua, mudhari semua. Jadi kalau misalnya sallallahu, ini saya hapus boleh? Jawabnya sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallama. Allahumma salli wa barik wa sallim. Kalau pakai sholatan wa barakatan wa salaman. Terus kalau usolli bukan niat sholat aja, usolli itu. Saya berselawat. Usolli. Ya, kalau usolli biasanya nggak pakai ubarik, nggak pakai ini. Wa usolli. Kenapa nggak pakai ubarik? Sebab kita tidak memberi berkah. Yang memberi berkah Allah. Tapi kalau di sini wa baraka Allah memberi. Ya, semoga Allah memberi selawat dan memberi keberkahan dan keselamatan. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah kesejahteraan, keberkahan, keselamatan. Kesejahteraan, keberkahan, keselamatan. Saya berdoa untuk kesejahteraan. Di sini bilang saya memberi keberkahan Allah. Sebab yang memberi berkah hanya Allah. Yang kita Quran itu kan ada bahasnya. Quran kan pakai saya bersabar Bulan depan. Besok aja nih. Besok kan libur tuh nih. Besok libur, maksudnya besok libur. Kan ngobrol Pak. Besok lagi. kan bukan semua kan berkada Wa usalim artinya apa Pak Ustaz? Memberi selamat. Doakan keselamatan maksudnya. Ini semuanya berarti doa ya. Usolli artinya saya memohon kepada Allah agar Allah memberi kesejahteraan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammadin, saya memohon kesejahteraan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi sama. Jadi sholat, salli, sholatan, sholli maknanya sama. Lagi sallu ala nabi. Ya, solu, ini benar, saya lagi berarti. Ini kalau di sini ya, solu,
artinya apa Ustaz? Apa Ustaz artinya? Artinya solu bersalawatlah, atau kalau artinya wahai kaum mukminin berdoalah kepada Allah agar Itu amal ya Pak ya? Ustaz, Ustaz, itu kalau kami mau naik itu kami boleh nanti artinya solu ala nabi itu wahai kaum mukminin bacalah selawat. Maksudnya baca selawat, wahai kaum mukminin mintalah kepada Allah kesejahteraan untuk nabi. Itu maksudnya. Sallu ala nabi, salawatlah kepada nabi. Maksudnya selawat, mintalah doa kepada Allah agar diberikan kesejahteraan. boleh ya? Makan juga salawat nabi. Sama tradisi sama. Apa-apa ya Ustaz ya? Kalau ada orang ucap sallu ala nabi, kewajiban kita adalah ucap selawat. Jawab. Allah saudara itu. Harusnya kalau disuruh selawat itu selawat ini sendiri. Ustaz yang itu Nah, apa ada masyhur? oh, tafadhol silakan. Silakan. Fadil Idris, silakan. Tambahan satu huruf yang ketiga adalah alif setelah huruf pertama. Jadi kalau dua sebelumnya tambahan hamzah, yang barusan tambahannya tan'id atau tasydid ya, yang ini tambahannya alif. Bedanya hamzah sama alif, kalau hamzah dibunyikan dan ada di depan. Kalau alif tidak dibunyikan, tapi fungsinya memanjangkan. Baik, seperti biasa, saya bacakan fi'il madhinya, Bapak Ibu mudhari dan masdarnya. Ayo sama-sama. Kebetulan masdarnya yang kalau pertama ada dua, diucapkan yang pertama dulu terus yang kedua. Jahada, mujahadatan, jihad. Mujahadatun, jihadun. Ayo. Hasaba, sabun. Jangan bilang an. Qatala, betul. Sebelah kiri. Baraka, hakama, syawara. Baik, ada 6 contoh tadi. Iya. Contoh kolom 3 di sebelah kanan, 3 kolom sebelah kiri. Untuk kolom yang sebelah kanan ini memang masternya ada 2. Bisa dipakai yang pertama atau yang keduanya. Nah, artinya tambahan alif ini setelah huruf pertama bisa mengandung arti kata saling. Saling, awalan saling ya, saling titik-titik apa begitu. Yang kedua bisa artinya benar-benar atau sungguh-sungguh, bahwa perbuatan itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan makna lainnya. Contoh, jahada artinya bersungguh-sungguh. Jadi kalau jahada, ya bisa mungkin di sini bukan saling bersungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh dia, benar-benar bersungguh-sungguh. Maka berjihad itu maknanya bersungguh-sungguh, berjuang di jalan Allah.
Hasaba yuhasibu, bisa saling menghitung atau artinya sungguh-sungguh memperhitungkan. Muhasabah, benar-benar memperhitungkan ini. Bisa perhitungan, betul-betul memperhitungkan, nggak main-main. Qatala, iya, mungkin bukan membunuh, memerangi. Jadi kalau qatala itu saling membunuh, berarti berperang. Kalau baraka, memberi keberkahan. Makna di sini tidak bisa artinya saling, sebab keberkahan sebagaimana tadi saya sampaikan tidak bisa diberikan oleh manusia. Hakama, mari apa tuh hakama tuh? Kalau hakama menghukum, dan kalau hakama mengadukan perkara. Syawara, bermusyawarah. Apa? Zakka, yuzaki tazkiyah, artinya penyucian. Pernah dengar buku atau orang nyebut tazkiyatun nafs, artinya penyucian jiwa. Zakiyah itu buku yang buku apa? Nah, ibu yang sering nyuci. Jadi kesucian nanti Bu ya. Mantap beneran. Apa? Tarbiyah artinya pendidikan atau mendidik. Tal. Bentar ya dulu. Tarbiyah dari kata labba yulabbi. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Apa? Bukan, terbalik. Labba itu dia memenuhi panggilan. Bukan memanggil, tapi memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Pernah saya sampaikan di sini ya. Sebenarnya kalau kata labbaik itu pasnya dalam bahasa aslinya untuk Allah, bukan untuk manusia. Tapi bahasa kita begitu ya. Kalau dipanggil, entok, Apa sekarang? Enggak, kalau ada Allah kalau udah baik kok. Enggak. Ya. Adzan itu artinya seruan, betul, artinya pengumuman. Waktu udah datang nih. Iya. Kalau iyahu itu untuk Allah pun orang bisa kata. Bisa untuk orang? Bisa. Jadi iyahu berarti pada yang Namanya apa ya? Iya, na'bud wa iyyaka tergantung kepada siapa. Baik. Nah, Bapak Ibu, makna-makna yang tadi saya sampaikan bahwa hamzah tambahannya itu artinya awalan mengakhirkan. Tambahan alif awalan ta'if awalan mengakhirkan. Kalau tambahan alif itu artinya sungguh-sungguh atau bisa juga saling, itu si makna secara umum. Adapun jika kita ingin memperoleh makna yang tepat, maknanya apa dari kata itu, maka kita perlu membuka kamus. Kamus yang dibuka adalah kamus bahasa Arab. Kalau kamus Jawa pasti nggak ada. Kamus bahasa Inggris sudah nggak ketemu. Kamus bahasa Arab.
Ya, betul. Bahwa tambahan hamzah di awal dan tambahan tad'if, tasydid di tengah secara umum mengandung makna sama, nanti di kalimat bisa berbeda maknanya. Tergantung di dalam kalimat. Misalnya, contoh yang sering saya sampaikan contoh ini. Ketika ada Al-Quran mengatakan nazala itu artinya turun, dan anzala artinya menurunkan, nazala juga dia menurunkan, maka di tafsir sebagaimana makna salah satu makna tambahan tasydid itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, pakai tasydid. Jadi penambahan tasydid atau tad'if itu awalan mengakhirkan, bisa pula menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Contoh, nazala artinya turun, tapi kalau anzala menurunkan, nazala menurunkan. Bedanya di mana kalau menggunakan pisau analisa tadi itu, bagus barusan tadi itu, kalau tambahan anzala berarti awalanmu akhiran sekali aja. Tapi kalau nazala awalan mengakhirkan, tetapi mengandung arti bahwa peristiwanya terjadinya berulang-ulang. Kalau nazala alaikal kitab, Allah menurunkan kepadamu Alkitab. Menurunkannya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Menurunkannya sekali. Kami turunkan Al-Quran kepadamu. Dan Allah dah kami turunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz bersama ibunya dalam satu waktu sekalian semua. Blok. Blok. Jatuh. Ini bahasa Betawi. Iya. Ini teh bahasa Betawi bisa. Ya. Tetapi dari samai dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tadi itu nazar. Jadi berlakunya berulang-ulang. Berapa tahun katanya? 23 tahun. Luar biasa. Tuh. Jadi kalau ada kalimat begini, dha'afallahu ajrah. Dha'afallahu ajrah. Dha'afa melipat gandakan. Tapi melipat gandakannya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dha'afallahu. Ada kalimat lain misalnya, karamallahu wajhah. Siapa yang digelari karamallahu wajhah? Ali bin Abi Thalib. Maka akrama juga memuliakan, karama juga memuliakan. Tetapi kalau tambahan tasydid biasanya mengandung makna bahwa perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi memuliakannya itu bukan cuma sekali. Sekarang hamidah, apa artinya hamidah? Memuji. Kan gitu. Jadi kalau kasih tasydid, hamada artinya juga memuji atau memberi puji. Sekarang sifatnya Muhammad, kan gitu. Sifat ismul maf'ul. Berarti yang memberi atau yang diberi? Muhammad. Yang diberi apa? Pujian sekali. Berulang-ulang. Dari mana kayu berulang-ulang? Berarti Muhammad, orang yang diberi, orang yang dipuji, dan bukan hanya sekali. Orang yang sudah wafat terus-menerus tidak selesai pujiannya itu. Setiap azan, setiap sholat, setiap waktu orang berselawat, orang memuji Nabi Muhammad. Pas namanya ya, namanya pas Muhammad, agar dia selalu dipuji. Apa? Jangan, ya orang sama.
misalnya nama anak, namanya Muhammad, harapannya semoga kelak ia dewasa sampai selesai hayatnya senantiasa dipuji. Jangan sekarang jangan ditambah-tambah namanya. Mati jadi betul. Iya. Jadi tidak semua nama insya Allah baik dan merupakan doa. Kita lanjutkan. Contoh-contoh ayat. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Wa aqimus salat, artinya qimus salat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Tuqaddim itu dia kalian lakukan, kalian berikan. Kalian berikan. Apa saja yang kalian berikan bagi diri kalian min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapati pahalanya indallah, di sisi Allah. Tapi wa ma tuqaddimu itu ada minnya. Kalau ada mak sama min katanya apa? Apa yang? Tidak. Dan apa-apa. Ya. Maka artinya begini, kebaikan apapun yang kalian lakukan untuk dirimu, kalian akan mendapati pahalanya di sisi Allah. Jadi berbuat baik kepada diri sendiri saja diberi pahala, apalagi berbuat baik kepada orang lain. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Kebaikan, baik, kata-kata kebaikan yang mana? Khair. Kebaikan apa saja yang kalian tuqaddimu, kalian berikan. Li anfusikum, bagi diri kalian sendiri. Tajiduhu indallah, kalian akan mendapatinya, mendapati pahalanya di sisi Allah. Tajiduhu, kalian dapati, kalian peroleh pahalanya. Aqimu, fil apa tuh aqimu? Fil amal. Fil madinya apa? Aqama. Ya. Terus selanjutnya, ya kita mulai baca dulu. Inna ya, inna fatahna laka fatham mubina. Apa? Inna fatahna laka fathan. Kami benar-benar telah berikan kemenangan nyata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diberi apa tuh kemenangannya di situ? Ya, ini peristiwa Fathu Makkah. Apa Fathu? Penaklukan. Penaklukan kota Makkah. Bukan pembukaan ya. Pembukaan, ya pembukaan saatnya penaklukan. Jadi setelah ditinggal Rasulullah 10 tahun, orang itu sekian tahun, 11 tahun atau 13 tahun, 12 tahun, semua balik ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah sebelum beliau meninggal. Sehingga seluruh penduduk Mekah atau sebagian besar untuk Mekah waktu itu menjadi mukmin. Baik, itu enggak? Mubina apa Ustaz? Mubina yang nyata.
Nyata. Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sampai situ maknanya Ibu. Yaghfir laka Allah, agar Allah mengampunimu ma taqaddam, apa-apa yang telah dilakukannya, wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang belum dilakukan. belum dilakukan. Iya, apa-apa yang kamu lakukan, dosa-dosa yang telah kamu lakukan, dan dosa-dosa yang belum kamu. Ini enak benar ya. Dosa yang lama diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Siapa? Nabi Muhammad. Sekiranya ada dosanya akan diampuni. Yang lalu jangan datang. Kalau kita itu doanya Bapak Ibu kemarin, doa tahajud ya? Apa dia? Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi. Kan artinya sama tuh. Ya Allah, ampunlah dosaku yang telah kulakukan dan dosa yang nanti kelak akan telah saya lakukan. Kelak nanti telah saya lakukan. Itu masih mohon. Kita yang mau mohon. Kalau ini Allah yang jamin, hapus semua dosamu yang dulu dan akan datang. Kalau kita baru mohon. Kalau kita kalau Nabi Muhammad dikasih. Contoh yang lain, bedanya Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Nabi Musa itu minta sama Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Udah dari situ. Itu minta nggak? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, Nabi Muhammad nggak minta. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wisra alladzi anqadha dhahrak. Itu bedanya. Kalau Nabi Musa masih minta Allah lapangkan, Nabi Muhammad nggak minta, dikasih. Alam nashrah, tidakkah Muhammad aku lapangkan. Subhanallah ya. Enak bisa enak. Sekarang yang tanpa diminta lalu diampuni dosanya. Ulama. Iya, kita tanya sama Jibril. Wa yutimma ni'matahu, Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. iya, artinya wa yutimma, menyempurnakan. Dan pakai tanya Ustaz. Iya, dan dia sempurnakan nikmatnya. Dan dia sempurnakan nikmatnya bagimu dan Wayahdiyaka, dan dia memberi petunjuk padamu jalan yang jalan yang lurus. mana yang lurus? Siratal mustaqim. Sirat mustaqim, lempeng. Maka istiqamah itu artinya lurus, lempeng. Istiqamah yang konsisten dan kenapa konsisten? Karena dia lurus.
nggak bengkok, nggak turun, nggak mencret setiap apa. Jalannya nggak mencret, jalan itu jalan bos dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat Lighad artinya wa tanzur dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dilakukannya telah dilakukan lighad besok. untuk esok boleh untuk esok. Baik, silakan. Wahai orang-orang yang Beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri tanzur, memperhatikan maka damat apa-apa yang telah diusahakannya atau apa-apa yang telah dilakukannya lewat untuk esok hari. Godan, apa godan? Besok. Tambahin li god. Besok. Libot, apa? Damat yang diusahakan, telah dilakukan, telah dikerjakan. Hendaklah setiap diri, setiap manusia, maksudnya setiap manusia memperhatikan apa yang telah dilakukan waktu kemarin untuk kepentingan masa depan. Maksudnya masa depan? Adalah akhir. Kalau ingatnya itu yang lalu atau kemarinnya itu yang harusnya bagaimana? Atau perlu? Nah, itulah diingatkan. Wahai orang yang beriman, ittaqullah. Jadi artinya di sini kalau dari ini mungkin ada orang yang beriman tapi belum tentu bertakwa. Maka keimanan itu mesti diikuti dengan aplikasi. Aplikasi itu namanya takwa. Odamat, apa yang udah dilakukan, aduh kemarin masih sedikit, berarti harus diperbanyak. Sebentar lagi ada masa-masa, ada hari-hari di mana ibadah kita akan dilipat gandakan. Supaya apa? Tanggung mapardamat itu yang sudah dilakukan untuk masa depan. Kalau kurang, Ramadan saatnya harus supaya nilai umur kita senilai bertambah 83 tahun. Kebaikannya, nilai kebaikannya senilai dengan umur 83 tahun. Perhatikan teman-teman. Namanya Lailatul Qadar. Tahu, saya juga belum tahu cirinya. Siapa yang tahu kasih tahu ya. Baik, Al-Quran itu pada beberapa ayatnya ini tafsiran. Jadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka. Apa menurut pendapat ulama tentang makna adroka? Adroka itu artinya apa yang kau ketahui atau apa yang membuatmu tahu. Menurut ulama, iya, kalau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'adroka, maka objek yang ditanya setelah adroka itu sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Allah saja yang tahu. Tidak ada yang diberitahu yang lain kecuali Allah sendiri. Antara jasa. Allah ya. Iya. Itu bukan ayat. Apa yang membuatmu kira-kira tahu, hai manusia, tentang batu pada? Tidak. Maka pertanyaannya adalah wa ma adroka.
Kata para ulama, setiap ada ayat tentang wama adraka itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kamu mau cari tahu juga nggak bisa. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Apa tuh kalimatnya? Al-haqqa. Apa haqqa? Kiamat. Al-qari'ah. Jadi tidak ada yang tahu kiamat kecuali Rasulnya tahu. Ketika ditanya sama Jibril, masa apa itu jawaban Nabi Muhammad SAW? Mas'ulu bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya ini kagak lebih tahu dari yang nanya. Tapi yang nanya juga lama kagak tahu. Yang tahu adalah Allah. Jadi dari ayat ini berarti lama ketika menafsirkan ma'adraka berarti objek yang ditanya itu sangat-sangat rahasia. Maka dalam sebuah uraian Umar bin Khattab menasihati sahabat yang lain, apa kata beliau? Innallaha kata masitan fisitin. Sebenarnya Allah merahasiakan 6 perkara dalam 6 perkara yang lain. Salah satunya adalah innallaha kata malaikat qadri fi ayyami Ramadan. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, atau Lailatul Qadar pada malam-malam Ramadan. Allah yang merahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita semuanya berharap-harap. Berusaha berharap-harap terus. Coba kalau masih tahu, tanggal 23, yang lain ayo. Kan gitu kira-kira. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri tidak tahu karena ini menurut para ulama tentang apa pesan dari Ma'adraka Lailatul. Tapi ada yang membuahkan ganjil yang mau Rasulullah memberikan satu isyarat. Isyaratnya ya peganglah yang malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Itu betul. Itu isyarat. Itu pasnya nggak tahu. Nanti sudah lebih sempit lagi dong. Ya, lebih kebenaran. Ganjil kan 21, 23, 25, 27, 29. Nanti persempit lagi tuh. Lebaran. Itu juga tidak dijelaskan. Ada sih yang memberikan uraian bahwa orang-orang yang menemui Lailatul Qadar itu maka ada peningkatan ketakwaan. Pribadinya dia. Secara pribadi orang lain bisa melihat mungkin, tetapi apakah betul seperti itu? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha lembut, Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Apa-apa yang kalian kerjakan. Khabir itu Maha mengetahui. Tapi maknanya Maha mengetahui secara detil, secara mendalam sekali. Itu maka al-khabir, khibrah, tu khibrah, apa namanya orang penemu itu peneliti itu sebenarnya tu khibrah. Al-khabir itu karena dia mengetahui secara mendalam. Allah itu diulang lagi ayatnya tuh. Wattaqullah lagi tuh. Ya, jadi dalam satu ayat ada 2 wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama, terus yang kedua lagi wattaqullah. Itu pesannya apa kira-kira isyaratnya bahwa orang-orang yang beriman itu pertama mesti bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, bahwa apakah itu sudah cukup yang dipersiapkan untuk akan datang. Gitu. Harus berusaha, tetapi dalam berusaha juga perlu bertakwa. Arti usahanya jangan sampai melanggar atau melenceng dari syariat. Karena Allah khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui apa yang kalian. Surat apa itu? Hasyr. Selanjutnya, iya. Rabbi inna bani
billahi wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Katalah, berdoalah ia. Fakol maka berkatalah Inna bani, sesungguhnya anakku itu itu adalah keluarga. itu adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, Wa inna wa'daka dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Anta dan engkau adalah ahkamul adalah hakimin, hakim yang maha bijak. yang maha bijaksana. Ini doanya siapa tuh? No. Ketika anaknya yang ditenggelamkan itu, dia berdoa agar kiranya anaknya itu diselamatkan. Itu kan anakku. Jawab Allah, itu bukan anak. Itu bukan anak. Innahu amrun ghairu sholih. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, melanggar perintah. Ibu, Mangga. Ya innahu laysa min ahli innahu Artinya Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakun bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya Ibu, Dan siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang apa yang ditentukan oleh Allah, maka maka sebenarnya dia mereka itulah orang-orang yang kafir. ya betul Ibu. Mangga. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya siapa yang tidak Siapa yang tidak ya, siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang dolim berbuat dolim. siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. enggak? Wa وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل apabila kalian memutuskan perkara, kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah putuskanlah secara